Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Nela Fitri. Ini aku lagi di teras apa sih, ruang taman taman di ini ya, hostel. Tuh sana ada perkampungan, pemandangannya bagus banget. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang culture shock yang ada di Malaysia sama yang di Indonesia. Bedanya apa di sini dengan di sana, aku mau bahas di video ini ya. Karena udah 9 tahun di Malaysia, jadi aku bisa nyimpulin beberapa poin culture shock yang ada di Malaysia versus Indonesia ya. Yang pertama itu di Malaysia banyak banget namanya kendaraan bermobil atau kayak kereta ya. Sedangkan di Indonesia itu banyak banget kendaraan bermotor dan bermobilnya itu kurang. Kalau di Malaysia itu mereka memprioritaskan mobil atau kereta ya, kebutuhan setiap rumah ya. Aku hampir melihat setiap rumah itu ada kereta atau mobilnya guys. Terus di nomor 2 di Malaysia itu hampir nggak ada atau aku nggak pernah lihat namanya rumah gubuk atau pagar ya. Jadi rumahnya itu kebanyakan udah menengah ke atas itu ya, misalnya udah bagus-bagus, nggak ada yang kayak masih atasnya masih terpal, atasnya masih daun kelapa gitu. Pokoknya udah bagus-bagus lah. Tuh lihat perkampungannya itu begitu. Rumahnya itu tuh udah banyak begitu guys, jadi nggak ada kayak pokoknya nggak ada rumah-rumah yang zaman dulu lah. Kalau zaman dulu pun rumah sini pun masih bagus-bagus gitu loh guys. Terus yang ketiga, nggak ada rumah yang di pinggir jalan raya atau di tepi jalan raya ya. Kebanyakan bangun rumahnya itu di komplek atau perumahan. Terus yang keempat, di Malaysia itu tuh nggak ada yang namanya tukang isi bensin guys atau minyak. Dan di Indonesia itu masih menggunakan jasa tukang isi bensin atau minyak ya. Jadi di sini itu self service, jadi kayak ngisi minyak sendiri, bayar sendiri gitu guys. Terus yang kelima, harga bahan pokok di Malaysia itu lebih murah daripada di Indonesia karena di sini tuh ada subsidi dari pemerintah atau kerajaan Malaysia ya. Jadi kayak misalnya harga minyak, tepung, gula, apalagi yang dikasih subsidi sama kerajaan kan banyak tuh. Makanya di sini kan harganya lebih murah kalau untuk urusan kebutuhan pokok ya. Jauh lebih murah di sini daripada di Indonesia. Di Indonesia masih setiap tahun pasti ada kenaikan, sedangkan di sini itu masih kayak stabil gitu loh guys harganya untuk bahan pokok ya gula, tepung, beras gitu guys ya. Terus yang keenam, nggak ada Gojek ya di Malaysia, adanya Gokar, Grabcar, GrabFood. Jadi kalau di Indonesia kan masih ada Gojek tuh yang pakai motor. Kalau di sini tuh nggak ada. Kalau di sini pakainya itu namanya Food Panda, itu baru pakai motor ya guys. Terus yang ketujuh, di Malaysia itu nggak ada yang namanya tukang parkir ya, nggak ada. Jadi Malaysia nggak ada. Kita parkir sendiri, pakai touch and go itu loh, bayarnya pakai kartu. Udah ada ruang parkir, kita parkir aja. Emang nggak ada tukang parkir ya di sini. Kalau di Indonesia kan banyak ya tukang parkir di Indomaret, di Alfamart gitu guys. Di sini pokoknya serba otomatis, parkir guna mesin, bayar pakai e-wallet gitu guys, dan lain-lain. Yang kedelapan, di Malaysia itu nggak pernah aku temuin mati lampu atau mati listrik ya. Bener nggak sih? Kalian merasakan nggak sih selama di Malaysia ini? Aku udah pernah merasakan beberapa tahun ini ya, maksudnya udah 9 tahun sih emang aku nggak pernah ngerasain namanya mati lampu. Tapi kalau mati air nggak sering guys. Mati bekalan air tuh sering mati emang kalau di Malaysia ya. Sama juga di sini tuh kayak jarang ada gempa, jarang ada longsor, tsunami, jarang guys.
dan hampir 9 tahun gak ada berita-berita begitu. Paling kalau bencana paling banjir. Nah kalau banjir tuh kerap banget, misal nih banjir hari ini 1 hari full, besok udah banjir guys. Hari ini hujan 1 hari, besok langsung apa namanya, langsung banjir di bawah gitu guys. Apalagi sampai berendam tuh, sampai terendam tuh, sampai rumah-rumahnya, sampai kita kalau misalnya berdiri sampai segini tuh banjir. Itu banyak banget emang. Terus di Malaysia itu yang ke-8, di Malaysia itu ya tadi ya nggak pernah aku temui mati listrik, paling yang ada mati air ya. Terus yang 9, di Malaysia itu banyak liburnya guys, kayak birthday sultan aja diliburin, ulang tahun gubernur guys. Kalau di Indonesia itu namanya ya birthday yang bertua agung, pokoknya yang sultan agung yang gede-gede pakatnya itu, yang di atas tuh baru diliburin. Hari peringatan ulang tahunnya sultan, pokoknya yang gede itu diliburin ya. Paham lah maksudnya ya, kok bahasa kok gak celemotan, aku harap kalian paham ya guys. Terus yang ke-10, setiap rumah mesti ada kipas gantung ya. Kalau di Indonesia kan nggak jarang ya, kalau di Indonesia paling kipas dinding ya, itu pun juga semuanya ada. Tapi kalau di Malaysia hampir setiap rumah itu ada kipas gantungnya gitu loh guys. Terus yang ke-11, gak ada bunyi klakson atau horn di jalan, nanti dikira ngajak ribut guys. Gitu. Jadi gak pernah denger sih bunyi pret yang mobil, klakson mobil kan biasanya kan orang-orang kalau misalnya nggak sabar kan dibunyiin ya. Di sini tuh nggak ada guys, orang-orangnya pada sabar, kalau macetnya nungguin tuh, nggak ada namanya bunyi klakson atau horn gitu ya. Terus yang ke-12, di kilang Malaysia nggak ada yang namanya kartap atau karyawan tetap, semua sama, mau bekerja sampai tua ya silahkan, terserah kita. Kalau di kilang aku usia 55 tahun pun masih bisa kerja sampai pensiun, bahkan di kilang aku ada yang sampai 60 tahun pun masih kerja, terus nambung lagi 2 tahun katanya baru mau pensiun atau resign gitu guys. Dan makcik-makcik yang aku kenal yang dekat sama aku pun rata-rata usianya udah ada yang 60 tahunan guys, masih bisa kerja, bener-bener masih sehat. Dan kilang masih membutuhkan, kilang masih menerima gitu, hebatnya di situ ya. Kalau di Indonesia kan usianya terbatas ya, maksudnya kalau bisa itu fresh graduate gitu, jarang banget yang namanya kartap. Itu hanya PT-PT tertentu aja yang mau kartapin karyawannya. Biasanya selalunya kontraknya 1 tahun 2 tahun, habis itu nyari lagi yang fresh graduate, yang baru lulusan, yang masih muda, usianya masih sekitar 19-20an gitu. Cewek aja kan kalau PT maksimal 23 tahun, cowok 25 tahun kalau nggak salah, itu maksimal kita daftar loh. Sedangkan kalau di Malaysia itu maksimumnya 35 tahun masih bisa masuk ke kilang atau PT ya. Jadi usia di sini itu sangat-sangat terjangkau ya kalau mau masuk kilang atau PT. Yang penting lulus SBM atau sekolah menengah atas gitu ya guys, sama kayak Indonesia kan. Kalau mau masuk pabrik kan biasanya lulusan SMA, SMK gitu ya. Sini pun sama, cuman yang bedain tuh umurnya di sini 35 tahun masih bisa daftar. Terus tinggi badan pun gak masalah. Kalau di Indonesia kan ada syaratnya tinggi badan ya, tinggi badannya harus cewek minimal 155, cowok minimal 165, bisa kayak gitu kan. Di sini enggak guys, di sini yang cewek pendek, cowok pendek semua bisa masuk kilang ya. Terus di kilang Malaysia itu kebanyakan nggak boleh kerja lebih dari 60 jam seminggu, dan ada yang namanya program KWSP, yaitu kayak simpanan hari tua. Jadi setiap bulan akan dipotong gajinya untuk KWSP itu, dan bisa diambil saat pensiun atau sebelum pensiun
saat usia 50 tahun ke atas. Jadi ya terjamin ya masa tuanya tidak mengharuskan untuk bekerja lagi, tinggal menikmati hasil gitu guys. Nah, untungnya itu di situ ya. Jadi terjamin kalau kita bekerja sampai nanti tua pun kita ada tabungan simpanan banyak, jadi bisa diambil ketika umur 50 tahun. Ada dana darurat gitu ya guys, misal mau diambil mau beli rumah, diambil mau beli mobil, diambil mau beli tanah. Pokoknya saat tuanya kita itu kita udah nggak mengharuskan kerja lagi, tinggal menikmati hasilnya gitu guys. Jadi itu fungsinya KWSP di Malaysia. Nah, urusan kerja nggak boleh 60 jam seminggu itu tergantung kilang atau pabriknya ya. Kalau misal lagi banyak orderan, kilang buat peraturan baru bisa kerja 60 jam asalkan mengajukan surat itu ya bisa. Nah, kalau kilang aku kan itunya ikutnya ISO ya, jadi itu nggak boleh 1 minggu lebih dari 60 jam, kecuali dulu banget tahun 2022 pas setelah COVID, karena produksi banyak orang nggak ada jadi lemburnya ekstra, itu emang dibayar 2 kali lipat ya, dan itu terpaksa buat begitu karena emang nggak ada orang masuk kerja guys di sini pas itu kekurangan orang ya. Tapi ada beberapa kilang yang nggak ikut ISO, jadi mereka kerja 1 minggu lebih dari 60 jam. Itu memang tergantung kebijakan kilang, dan emang ada yang kerjanya nggak boleh 60 jam seminggu, ada yang lebih 60 jam seminggu. Jadi itu aja info dari aku guys. Jangan lupa di like, comment, subscribe video aku agar channel aku terus berkembang. See you on my next video, bye bye.